Sekretaris Bendahara Pengurus PKP ini, dan kita awali dengan peribadahan. Host mohon di-mute semuanya ya, kecuali saya dan Eden. Ibu-ibu PKP dan rekan-rekan sekalian, mari kita beribadah untuk pemilihan pengurus Pelkat 26 Agustus 2020 GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Selamat beribadah dan selamat mengikuti pemilihan. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 117, ajar kami melakukan firman. Tolong bagi yang bisa nyanyi Gita Bakti ini bisa untuk bernyanyi satu suara saja. Mungkin Ibu Dion kali ya, Ibu Dion Kembuan. Ada yang nelponin kamu? Oh ada Ibu Ines, ya. Ibu Dion duet sama Pak Edan bisa? Ibu Dion, tolong Ibu Dion, ini aku udah kaku nih. Ma, baru nyampe. Bedanya udah mulai. Udah. Silakan Ibu Ines, yang lain menyanyi dengan kondisi mute ya, mengikuti Ibu Ines. Oke. Kuncinya di F. Maaf ya, Kak Ives. Baru nyampe soalnya. Di F, sorry. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ayat 3. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Terima kasih Kak Ines dan Kak Beno, Ibu-ibu PKP semuanya, rekan-rekan, mari kita bersatu dalam doa pembukaan.
Bapa di surga yang kami sembah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, kami mengucap syukur saat ini Engkau silahkan kami, Engkau memampukan kami untuk melayani-Mu di pelayanan GPIB Jemaat Nazaret. Dan kami juga mengucap syukur atas awal pertemuan Zoom meeting ini, di mana kami akan bergumul bersama-sama untuk memilih siapakah nanti yang akan menjadi ketua PKP, sekretaris PKP, dan juga bendara PKP. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa di surga, dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu melalui pelayanan firman yang akan dibawakan oleh Penatua Yves Rumayar. Dan biarlah firman-Mu menjadi terang bagi hati kami dan pikiran kami untuk menentukan masa depan PKP dalam 2022 sampai dengan 2022. Bekerjalah ya Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hikmat saja yang boleh menguasai setiap hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan juga ada beberapa bapak-bapak dari tim kerja. Bagi yang membuka Alkitab, mari kita persiapkan dari pembacaan Alkitab dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 11. Bagi yang ada di rumah, mempersiapkan Alkitabnya, kita membaca dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari boleh dibilang cukup spesial buat kita, karena untuk pertama kalinya di era new normal ini, di masa-masa pandemi ini, Gereja Nazaret melakukan pemilihan pengurus Pelkat secara online. Kami dari Majelis Jemaat disupport penuh oleh tim kerja, Penatua Eden bersama-sama juga dengan rekan-rekan, baik dari unsur Pelkat juga dan dari unsur-unsur Gerakan Pemuda. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai mengurus rumah tangga, itu bukan suatu hal yang aneh ya buat Bapak Ibu, buat ibu-ibu sekalian. Itu memang udah menjadi suatu kewajiban, mengurus rumah, mengurus anak-anak, mengurus suami. Itu sebetulnya bukan tugas lagi, itu memang sudah kewajiban gitu. Nah, yang kita mau lihat sekarang ini sebetulnya dalam konteks kehidupan berjemaat. Apakah kita juga mempunyai kewajiban
yang sama seperti yang ibu-ibu lakukan atau kaum perempuan lakukan dalam tugasnya mengurus rumah, mengurus anak-anak, mengurus suami. Yang perlu menjadi catatan di sini adalah mengurus apapun atau mengurus siapapun yang menjadi tugas ibu-ibu sekalian itu harus didasari dengan apa? Di sini firman Tuhan ayat 8 harus didasari dengan kasih. Jelas di sini dikatakan bahwa tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bayangkan ibu-ibu sekalian kalau mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami tidak dengan kasih. Apa yang akan terjadi? Kacau pasti. Pertengkaran, perselisihan, adu mulut, itu pasti akan terjadi. Tapi beda ketika kita mengutamakan kasih. Dan dalam lingkungan terkecil yang ibu-ibu bisa lakukan adalah keluarga. Selepas dari itu, di mana kita bisa belajar atau kita bisa mengungkapkan kasih itu kepada sesama. Tingkat gereja. Di tingkat gereja, disitulah ibu-ibu sekalian mempraktekkan kasih kepada orang di sekitar. Tidak hanya di lingkungan keluarga. Tapi basicnya yang pertama adalah keluarga. Dan itu ditekankan di situ, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Saya mau mempertegas di situ, seorang akan yang lain itu ya mulai dari keluarga sendiri. Suami sendiri, anak-anak, mungkin ada papa, ada mama, ada papa mertua, ada mama mertua. Dari situ. Nonsens kalau kita mau bicara ke tahap berikutnya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tidak akan kita memberi tumpangan kepada yang lain kalau di dalam lingkungan keluarga saja ibu-ibu tidak bisa mempraktekkan kasih kepada anak-anak, suami, orang tua. Jadi itu yang saya mau tekankan di lingkungan keluarga. Nah, malam ini dalam kaitannya dengan pemilihan pengurus PLK PKP, kembali saya mau mengingatkan kepada kaum perempuan semua ibu-ibu yang ada di Jemaat Nasaret, bahwa tadi bagaimana kita mau menunjukkan kasih kita seorang akan yang lain, dan bagaimana kita mau memberi tumpangan. Tumpangan dalam hal ini banyak hal. Ya, tumpangan doa, tumpangan cerita, ya, tumpangan bantuan dan sebagainya. Dengan apa? Dengan tidak bersungut-sungut. Nah, di sini menjadi semacam test case buat ibu-ibu sekalian. Ketika berjemaat, bergereja, bagaimana bisa memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Catatan ketiga dari pembacaan kita pada malam hari ini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, ini menjadi tema sentral di dalam perenungan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan memilih pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan periode 2020-2022. Mereka yang terpilih itu adalah pengurus. Di sini dikatakan pengurus yang baik. Jadi, yakinlah bahwa yang terpilih malam ini adalah mereka yang baik. Kenapa?
Karena kaum perempuan Nazaret sudah menerima kasih karunia Allah. Itu dulu yang harus dipahami. Menerima kasih karunia Allah itu sama dengan satu kata, bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa menerima kasih karunia Allah itu, dan kita dimampukan menjadi pengurus yang baik. Nah, catatan keempat, mari ibu-ibu sekalian, manfaatkan momen yang spesial malam hari ini untuk bisa menjadi bagian dari orang-orang Kristen yang hidup dengan kasih, dengan memilih mereka yang akan menjadi pengurus yang baik. Pengurus yang baik itu adalah pengurus yang melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari tiap-tiap orang. Artinya apa? Percayalah, menjadi pengurus itu akan diperlengkapi dan harus memperlengkapi diri. Dan itu yang akan membawa ibu-ibu sekalian yang terpilih nanti menjadi pengurus yang baik karena kita sudah menerima kasih karunia dari Allah. Dan terakhir, catatan dari saya, mari manfaatkan semua karunia yang ada itu dengan seoptimal mungkin. Apakah itu menjadi ketua, apakah ibu menjadi sekretaris, apakah ibu menjadi bendahara, apakah ibu nanti menjadi anggota atau koordinator bidang, atau menjadi anggota Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Bukan membicarakan orang-orang, tapi membicarakan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kalau memang punya talenta untuk kekuatan untuk melayani, baik orang sakit, itu lakukan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Tujuannya cuma satu, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Karena ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan, yang akan mengantar ibu-ibu sekalian dalam proses pemilihan pengurus Pelkat periode 2020-2022, dengan harapan satu dari saya, bagi ibu-ibu yang akan memilih, minta hikmat dari Tuhan, siapa nama-nama yang akan ibu-ibu pilih sebagai ketua, sebagai sekretaris, sebagai bendahara. Dan yang kedua, bagi mereka yang terpilih, yakinlah bahwa pilihan itu adalah pilihan yang dipercayakan kepada mereka pengurus yang baik, pengurus yang melayani, pengurus yang mau menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini memampukan kita, menguatkan kita dalam memperoleh hikmat dari Tuhan untuk kita pakai dalam proses pemilihan pengurus Pelkat PKP hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Ya, langsung ketua.
Terima kasih pelayanan firman-Nya kepada Bapak Penatua Yves Rumayar, Ibu-ibu PKP, dengan dilandaskan dan diterangi oleh firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, kita akan memasuki tahap pemilihan, di mana kita semua bergumul untuk siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara, ke depannya untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2022 untuk Pelkat PKP ini. Selanjutnya, sebagaimana yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa pertemuan Pelkat ini, dalam hal ini adalah Pelkat PKP, dipimpin oleh Penatua Yves Rumayar dan juga oleh Diaken Hani Dimuhau, berdasarkan dari surat tugas yang diterbitkan oleh PHMJ kepada beliau-beliau berdua. Untuk itu, tongkat pimpinan rapat ini saya serahkan kepada Penatua Yves Rumayar dan juga Diaken Hani Dimuhau. Ibu-ibu, inilah Penatua Yves Rumayar dan Diaken Hani Dimuhau. Silakan. Jeng 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 jeng. Baik, ini masih ibadah loh. Ya, selamat malam ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPB Nasaret. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Penatua Eden, bahwa saya ditugaskan untuk memimpin jalannya proses pemilihan ini, dan tentunya seperti yang saya ungkapkan tadi, saya dibantu oleh tim kerja di bawah komando Penatua Eden, dan mendahului proses pemilihan nanti yang akan dipandu oleh Penatua Eden. Perlu saya sampaikan di sini bahwa nama-nama calon yang akan dipilih oleh ibu-ibu sekalian itu adalah nama-nama yang sudah diusulkan dari masing-masing sektor, melalui koordinator sektor atau sekretaris sektornya, untuk diolah oleh tim kerja, karena ada beberapa persyaratan administratif, terutama ya administratif dan juga kualitatif yang tentunya harus dipenuhi oleh calon-calon tersebut. Nah, kemudian setelah nama-nama tersebut di-screening, barulah nama-nama tersebut dimasukkan ke dalam format untuk pemilihan. Nah, catatan kedua adalah yang mempunyai hak untuk dipilih, itu adalah mereka yang belum 2 kali berturut-turut menjadi pengurus Pelkat PKP. Ya, jadi kalau sudah 2 kali berturut-turut menjadi pengurus Pelkat PKP, tata gereja, Juklak Majelis Sinode mensyaratkan untuk harus istirahat dulu, jeda dulu untuk 1 periode. Nah, kemudian untuk persyaratan ketua pun juga itu ada persyaratan khususnya untuk calon ketua, karena calon ketua itu juga tentunya harus memenuhi syarat yang pertama tadi, belum 2 kali berturut-turut, tapi sudah pernah menjadi pengurus di periode sebelumnya. Ya, jadi itu nama-nama untuk calon ketua. Dan juga ada aturan tambahan sekarang, bahwasannya pengurus Pelkat itu tidak boleh suami, istri, atau anak dari fungsionaris PHMJ untuk jabatan ketua. Saya ulangi ya, untuk jabatan ketua. Jadi tidak boleh anak atau suami atau istri dari anggota PHMJ, fungsionaris PHMJ, masa bakti 2020-2022. Nah, itu untuk untuk nama-nama yang dicalonkan. Bagaimana dengan pemilih? Pemilih tentunya adalah mereka yang masuk dalam kategori Persekutuan Kaum Perempuan. Dari sisi batasan usia sampai dengan 60 tahun. Atau jika ada yang kaum perempuan yang mau berproses ikut ambil bagian dalam pemilihan ini, dipersilakan. Nanti didata aja dulu. Tapi sebetulnya ibu-ibu sekalian
itu juga punya hak memilih di Pelkat PKLU. Ya, jadi kaum perempuan yang usia 60 ke atas. Udah Inang udah mati videonya, udah nggak kelihatan. Moodnya belum. Ya, itu punya hak untuk memilih juga sebetulnya di Pelkat PKLU. Apabila ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini, juga terbuka sesuai dengan juklak yang ada. Ya. Nah, kemudian hal ketiga yang perlu saya sampaikan di sini, bahwasannya struktur untuk pengurus yang akan dipilih itu hanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kenapa? Karena jabatan ini yang minimal harus diisi namanya menurut juklak Majelis Sinode. Jadi, PHMJ memutuskan bahwa proses pemilihan pemungutan suara itu hanya untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, bagaimana dengan posisi lainnya, koordinator bidang ataupun penghubung sektor, itu nanti akan dibentuk bersama-sama PHMJ, CQ Ketua 3, Sekretaris 2, dengan Ketua Sekretaris Bendahara terpilih pada malam hari ini. Baik, saya kira itu pengantar dari saya untuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya, tahapan penjelasan untuk pemilihan, dan kemudian juga ada beberapa informasi lainnya, sampai ke proses penghitungan suara ya, Penatua Eden. Jadi saya lanjutkan selanjutnya kepada Penatua Eden untuk menyampaikan teknis pemilihan, dan apabila ada pertanyaan langsung bisa bersama dengan tim kerja yang ada. Silakan Penatua Eden. Terima kasih Penatua Ifas. Ada tambahan mungkin tadi Diaken Hani? Ya, tambahan aja. Ya, Diaken Hani silakan. Tambahan saja sedikit, untuk jabatan ketua ada persyaratan selain pernah menjadi pengurus periode sebelumnya, itu juga boleh yang pernah menjadi pengurus di Gerakan Pemuda. Baik di pengurus di Gerakan Pemuda pada periode tahun berapa saja, ataupun pernah menjadi pengurus PKP periode dua periode sebelumnya atau 3 periode sebelumnya. Itu aja tambahan dari saya. Nah, terima kasih Pak Edan. Terima kasih Pak Diaken Hani. Baik Ibu-Ibu, langkah kita berikutnya adalah pertama-tama nanti Saudari Tania akan mempresentasikan secara singkat tentang Google Form tersebut. Dan itu adalah sebenarnya kurang lebih sama dengan yang telah di-blast atau di-publish berupa simulasi Google Form. Mudah-mudahan Ibu-Ibu pernah mengikuti simulasi tersebut sehingga sudah tidak terlalu kaget ataupun terbiasa lagi dengan platform Google Form ini. Nah, selanjutnya link Google Form tersebut nanti akan dirilis oleh Saudari Tania kepada bendahara panitia, dalam hal ini Ibu Marta juga selaku Ketua Pelkat PKP Assisting, yang akan diteruskan oleh Ibu Ketua PKP, Ibu Marta, ke rekan-rekan ibu-ibu PKP semuanya, sehingga ibu-ibu dapat mengklik masuk ke Google Form dan kemudian memilih. Nah, selanjutnya itu akan diberikan waktu 15 menit untuk ibu-ibu mengisi Google Form tersebut, dan kemudian kita akan masuk ke dalam pembukaan hasil daripada Google Form yang telah masuk ke admin kami, dalam hal ini adalah Saudari Tania. Dan kemudian akan dibuka, diketahuilah siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara, calon terpilih untuk masa bakti 2020 sampai dengan 2022. Untuk itu, mohon kepada Saudari Tania agar dipersiapkan
dan dapat dipresentasikan sekarang. Terima kasih Kak Eden. Ya. Selamat malam Ibu-Ibu. Berikut aku kasih petunjuk singkat terkait Google Form. Mungkin sudah ada yang mencoba akses ini, tapi mungkin ada juga yang belum. Tampilan di sini adalah hanya simulasi. Nantinya link Google Form untuk pemilihan pelkat PKP akan berbeda dengan apa yang ada di layar saat ini. Kurang lebih apa yang harus diisi itu pertama adalah nama lengkap. Dan kalau bisa, dan diusahakan ibu-ibu untuk mengisi nama asli. Jadi nama lengkap, nomor WhatsApp diisi juga di sini. Misalkan aku coba di sini aku tulis saja ya. Ini hanya sampel. Terus kemudian pilih sektor pelayanan. Lalu nanti langsung ada di dalam Google Form itu masing-masing nama untuk ketua, masing-masing nama untuk sekretaris, dan masing-masing nama untuk bendahara. Terus ini masing-masing hanya bisa memilih satu saja, satu nama. Nanti di sini namanya bukan seperti ini, nama kandidat. Sudah ada nama-nama calon yang sudah diseleksi sesuai penjelasan Kak Ives tadi. Lalu setelah memilih salah satu dari masing-masing pengurus, yang harus dilakukan hanya tinggal mengklik submit, maka apa yang sudah diisi oleh ibu-ibu itu langsung terekam di dalam form kami gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Baik Ibu-Ibu, sebagaimana yang telah dipresentasikan oleh Saudari Tania, apakah ada pertanyaan? Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dan sepertinya sudah siap untuk dirilis link Google Form-nya dan kemudian untuk diteruskan oleh Ibu Marta kepada sebelumnya Penatua Eden. Ya, silakan. Sebelum masuk ke pemilihan, saya mau tanyakan dulu ke Ibu Marta ya, sekaligus Ketua PKP yang sekarang ini. PKP ya. Apakah kita akan melanjutkan proses pemilihan ini dengan cara voting seperti yang disampaikan tadi oleh tim kerja, atau terus PKP punya masukan khusus atau punya usulan nama atau pilihan lain? Silakan Ibu ya. Silakan dilanjutkan Pak Ives. Silakan dilanjutkan dengan pemilihan Google Form. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan dengan proses pemilihan dengan Google Form ya. Oke, terima kasih Ibu Marta. Silakan Penatua Eden. Baik, terima kasih Penatua Ives. Mohon kepada Saudari Tania untuk merilis link form tersebut kepada Ibu Marta agar diteruskan ke WA Group PKP dan juga PKP yang tidak berkesempatan, ibu-ibu yang tidak berkesempatan hadir dalam Zoom meeting ini juga mempunyai hak untuk memilih mempergunakan platform Google Form tersebut. Silakan dirilis dan selamat memilih. Waktunya mungkin mesti diinfokan. Dimulai ya. Ya, waktunya 15 menit. Dengan timer ya, Tania? Ada timernya lagi nggak kayak kemarin? Nggak ada di aku pribadi ya. 18. Oh, oke. 18.50 kali ya, Kak? Oke. 18.50. Ya. Oke. Maka sudah aku share linknya. Dibantu juga untuk ke sektor-sektor ya, bagi yang ada link ke sektor, WA Group sektornya. Ya. Sudah aku share di ini, teman-teman penghubung sektor minta tolong ya, di-share juga di sektornya masing-masing. Oke, silakan memilih. Terima kasih. Musik. Sebentar. Selamat memilih, ibu-ibu. DJ. DJ-nya lagi standby.
Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umat-Nya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Dan Teman-teman yang merasa terberkati oleh ibadah raya pada hari ini, boleh dengar suaranya? udah. Boleh dengar suaranya? Oke, mulai saat ini kita mau sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau gunakan senjata Allah, kita mau bangkit bagi Dia. Kita sama-sama nyanyikan lagu Hai Bangkit Bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji-Raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, lanjutkan panji-Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiang lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak tergila pasukan kuasanya, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah.
Kita mau sama-sama nyanyi lagunya ini band ketiga, Hai Bangkit Bagi Yesus, pohon dan kuatnya. Kita mau sama-sama kenakan perlengkapan Allah, kita bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pohon kan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan kuasa Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus, supaya siap Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Batu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Oh, gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan, dibela kasih-Nya, ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya. Bertahanlah jemaat dan jaya mulia. Boleh, Mas. Mama nggak dengar tadi. Boleh, Mama. Boleh. Tuh. Tuh, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi Belum siapa jadi yang dua ada dalam kali. Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah rasa bahagia kita? Karena Yesus abadi kepunyaanku. Ku berbahagia, yakin teguh. Iya. Yesus
Ma, 3 menit lagi buruan. Aku waris, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Hasrat sempurna nikmat penuh, surga surgawi melimpahiku. Namun malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita serahkan diri kita seutuhnya, sambil menyongsong kembalinya, kita akan terus memuji Tuhan selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku apa? Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi. Oke, sudah 18.50 ya. Sudah akan ditutup nih linknya. Apakah sudah semuanya ya? Apakah perlu waktu tambahan, Bu Ibu? Apa perlu perpanjangan waktu? Overtime? Bagaimana? Perlu 5 menit. Iya, ada ngantri nih berapa orang. 18.55 time. ya. Salah ya? Oke, 5 menit. Itu antri apaan itu? 5 menit lagi, panitia. Oke, musik. Ada yang ngerumun gitu. Kayak antri, maksudnya gimana sih? Bukannya gimana? Bukan yang ngisi Google Form doang, pakai kacamata antri. Antri virtual, Kakak Irma. Oh begitu, Medan. Ngantri apa? Medan sehat. Sehat banget deh pokoknya. Ngantri apa, Den? Di virtual. Apa virtual? Ngantri ngambil snack ya? Loh. Ibu Marta, mana Ibu Marta? Bendahara. Ya, dari halo. Antri di mana tuh, Sin? Ngambil snacknya? Iya, aku juga baru tahu. Ini Bu Ibu ada konsumsi nggak ya? Itu ada ngantri masing-masing. Ibu Marta tuh bendahara udah. Kirain ngantri di meja. Saya juga ini nih. Mari kita dengan sepenuh hati kita katakan bahwa ini setiap kami Tuhan yang datang di hadirat-Mu. Kami membawa hati kami yang penuh dengan penyesalan Tuhan. Di hadapan tatanan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolong
sempat berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil doa secara pribadi. Teman-teman datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan rendah hati teman-teman akui aja semua dosa-dosa yang teman-teman pernah perbuat. Tuhan, inilah setiap hati kami, Tuhan. Engkau tahu kedalaman hati kami, Engkau tahu apa yang kami perbuat setiap harinya. Engkau tahu motivasi pelayanan kami, Engkau tahu perasaan kami ketika kami menghadapi begitu banyak cobaan. Tapi inilah setiap hati kami yang datang ke hadirat-Mu, kami membawa hati kami yang hancur lulu, biar Engkau yang sembuhkan, Engkau yang pulihkan. Pak Eden, sudah 18.55. Oke. Malah kita baru mau melakukan pengakuan dosa ya. Tadinya tadi. Eden baru mau maju ke depan. Nabrak monitor kalau maju ke depan. Gimana? Sudah pemilihan semua? atau retret nih? Ya, kalau sudah ya. Fellowship prayer. Sudah semua ya Kak Eden ya? Baru mau ngambil sarung tangan, sarung tangan. Apa sih Hani? Udah deh, aduh. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah acara kita pada malam hari ini. Belum. Belum ya? Dadah. Oke. Lupa ya, abis ini ibadah keluarga. Tania, apakah sudah ditutup? Sudah. Ibadah keluarga ini gigi ganti gigi. Dulu ada yang sudah semua atau belum? Sebentar. Tania tanya dulu udah semua apa belum? Iya, bagaimana ibu-ibu semuanya? Apakah sudah? Ada yang bermasalah nggak? Sepertinya udah ya. Sudah tambahan waktu tadi, 5 menit. Apakah perlu tambahan waktu lagi? Di-unmute dulu semuanya. Ada yang bermasalah nggak? Di-unmute dulu, host. Unmute all. Ya lancar-lancar nih semuanya. Lancar semua, Bu Ibu? Mantap. Aman. Aman ya, oke. Aman ya, Bu Ibu ya? Saya yang nggak lancar, Pak. Mama zaman now. Nggak lancar apanya, Hani, ini ruang publik loh, Hani. Hani, boleh? Jangan curhat ya. Hani ada Tisha mau Hani. Iya, Tisha. Oke, sudah berarti Kak Eden sudah. Baik. Aku tutup linknya juga. Oke, apabila sudah tidak lagi, link akan ditutup. Hitungan mundur dari sekarang, 5, 4, 3, 2, 1, ditutup. Sudah ditutup. Baik, terima kasih. Mohon dilanjutkan dengan penampilan. Yang selanjutnya adalah pengumuman hasil suara pemilihan pengurus Pelkat PKP. Oke, sudah terlihat layarnya ya. Wow. Kita mulai. Yang banyak sektor 6. Luar biasa, 6. Mulai dari calon ketua pengurus. Ya. Jeng. Oke. Suaranya oleh Fiani. Sebanyak 19 suara. Selamat buat Okta. Selamat buat Ibu Okta, Tomita. Selamat. Selamat Singkai. Salah, Okta. Selamat ya Okta. Selamat Okta. Hore, mie ayam.
Oke, ini lanjut ke sekretaris. Selamat waktu. Sekretaris pengurus Polkat PKP adalah Jeng jeng jeng. 19,7% oleh Ira. Ibu Ani Maria Sunti Piri. Selamat Kak Ani. Selamat Ani. Ibu Ani, selamat. Wah, sektor 4 menajair, sektor 4. Dengan jumlah suara 13 suara. Sektor 4 ya, Han. Selamat Ani. Gue tinggal di sektor 4 loh gue. Cepat daftar dong, Pak Eden, sektor 4. Tania, tunggu. Eden ke 6 juga bisa Yang itu. 19,7% ini 19,7%. Eden menyamar nih. 2 menyamar di 4. 19,7% Kak Ani. Oke. Oh, itu Ya, 13 Soalnya suara. warnanya beda. Kok ungu itu Mira Kailu? Mira Kailuhu itu siapa? Salah ya. Mira Kailuhu 19. Ada ininya nih Kak. Oh, ungunya beda ya? Oh, ungunya beda. Wow, ungunya lucu ya. Ya, Ibu Mira itu sektor 2. tergantung Benar. ini. Kak Ani ya, ini ya, jelas terlihat ya. Di sini Kak Ani. Oke, selanjutnya Bendahara Pengurus Polkat PKP adalah Jeng jeng. Jeng. Jeng 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 jeng. Ya. Ibu Irma. Selamat Dengan Irma. jumlah 23 suara. Selamat Kak Irma. Selamat. Konspirasi. Selamat ya. Selamat kamu lagi. Kok juga. Gue pikir itu Leona tuh hijaunya sama. Beda. Beda. Selamat ya Kak Udah. Irma. Selamat Okta. Belum bosan. Itu keluar nama. Belum bosan, Mak. Ibu Irma mau ngeles pakai warna-warna Kita hijau kasih bisa. clap. Kita kasih clap. Selamat Ani, Okta. Uhuy. Kamu jangan uhui-uhui ya. Berikan ke- Tunggu bagianmu. Nggak boleh dendam. Selamat ya. Tunggu bagianmu. Selamat buat ketua bendahara sekretaris. Sesuai Kayaknya pilihanku itu benar semua. Siapa tuh? Mantap. Kayuli. Mas Kak Juli, sama banget aku Coba juga dilihat lihat. urutannya pilihanku untuk ketua, Okta, sekretaris, Ampun, Ani, Kak bendahara, Juli. Irma. Sama. Harusnya dapat hadiah itu. Kak Juli, mana wajahmu yang cantik? Mana ini Juli heboh doang nih. Kak Juli ditunggu. Kak Nah, Itu dia Ibu Juli. Iya. Juli ditunggu. Kak Selamat Juli. ya. Terima kasih ya Ibu udah milih. Ruangannya sama kayak ruangannya Pato Manggor ya, Bu Juli ya? Ya iyalah, orang suami istri. Nggak bener banget nih gue nih. Spotnya sama spotnya. Di screenshot atau di foto bisa ibu-ibu. AM-mu. Kacau. itu jangan tertawa lebar ya. Haji Tunggu Muhammad. tanggal mainnya. Ampol loh, Mak. Beneran nih. Selamat ya buat Ibu Okta, Ibu Ani, Ibu Irma. Aku pikir aku sudah tak bisa. Cie-cie. Hampir semua senang. Selamat Bisa terjadi lobby-lobby di rumah nih. Lobby. Gue nggak doyan lobby. Strawberry. Lobby asem. Oke, bisa dikembalikan ke Kak Ives atau Kak Eden. Dilanjutkan, Kak. Ya. Pak Eden, silakan Dan. Langsung aja pidato Ives kali. Itu Oktaviani kok Oktaviani Oke. doang sih. Tulis dong Oktaviani Tomita. Baik. Ibu-ibu, rasanya masih pengen lama cicet ya gitu ya. Lama nggak ketemu gitu ya. Cuman memang waktu kita agak dibatasi untuk hari ini nih sampai 7:30 kurang. Kita udah mesti selesai untuk siap-siap ibadah keluarga. Oleh karena itu, pertama-tama selamat ya untuk ketua untuk pengurus terpilih Pelkat PKP untuk jabatan ketua Ibu Okta Tomita, jabatan sekretaris Ibu Ani Piri, dan jabatan bendahara Ibu Irma Rumayar.
selamat, dan sebagaimana tadi yang kami sampaikan, untuk membentuk formatur untuk melengkapi susunan kepengurusan Pelkat PKP sampai ke tingkat sektor. Kalau untuk PKP. Begitu ya, Bu Marta ya? Ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan dulu kepada tim, mungkin mau menjelaskan timetable atau jadwal pembinaan dan selanjutnya. Yang pasti susunan struktur ini kami harapkan dalam waktu 1-2 hari ke depan ya. Berarti sekarang Rabu, ya paling lambat Kamis lah ya, Kamis sore sudah bisa di-submit ke PHMJ, CQ ke tim kerja untuk nanti dilengkapi juga dengan syarat administrasi. Ya, berkas-berkas administrasi yang diperlukan seperti surat CD, surat baptis, kemudian KTP ya kalau nggak salah ya juga tetap diperlukan, dan beberapa dokumen-dokumen lainnya, biodata ya biasanya ya, tim tolong disiapkan. Oke, mungkin dari saya itu. Sekali lagi selamat untuk pengurus terpilih Pelkat PKP periode 2020-2022. Silakan Penatua Enden. Terima kasih Penatua Ifas. Ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Penatua Ifas, mohon kepada KSB terpilih itu otomatis sebagai formatur bekerja sama dengan teman-teman dan juga tentunya konsultasi dengan PHMJ untuk melengkapi kepengurusan baik Korbit, koordinator bidang maupun juga koordinator sektor-sektor agar semuanya itu dilengkapi nama-namanya dan tolong perhatikan syarat administrasinya. Diharapkan besok sore hari Kamis itu sudah lengkap, kami tim kerja itu menerimanya, sehingga kami dapat melaporkan kepada PHMJ untuk dibawa ke dalam sidang majelis jemaat, kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih yang tetap atau calon tetap terpilih. Untuk berikutnya, mohon dengarkan dari Olan tentang jadwal pembinaan. Untuk KSB juga wajib dan juga pengurus yang terpilih, calon tetap, untuk ikut pembinaan. Olan, Bung Olan, ada? Ada, Olan, ada. Ya, halo semuanya. Selamat buat calon pengurus terpilih yang sudah terpilih dari Pelkat PKP. Seperti yang sudah diketahui bahwa kita akan memasuki tahap selanjutnya sambil juga melengkapi berkas-berkas administrasi juga yang jadi dipersyaratkan, maka tolong dicatat karena yang seperti kita ketahui bahwa salah satu syarat untuk dapat diteguhkan sebagai pengurus adalah telah lengkap mengikuti materi bina bagi calon pengurus Pelkat dan juga pelayan PA dan PT. Untuk itu tolong dicatat tanggalnya. Ya, kita kabar baiknya kita akan pembinaan dalam 3 hari. 3 hari seluruh calon pengurus Pelkat juga pelayan PAPT akan dibina. Catat tanggalnya 4 September 2020 itu hari Jumat. Hanya 1 materi yang dimulai jam 7:30 malam sampai jam 9:30. Jadi diharapkan hari Jumat itu sudah juga bisa makan, sehingga makan malam, lalu kita lanjutkan pada pembinaan. Pembinaannya dilakukan secara daring dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Kemudian hari kedua pembinaan akan terjadi keesokan harinya, hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, jamnya dicatat, jam 9 pagi, sudah mulai materi pertama, kita akan roll call bersama, kemudian jam 9:30 kita akan mulai, sampai dengan jam 5 sore. Itu hari kedua, hari Sabtu. Lalu kemudian hari terakhir tentunya keesokan harinya lagi, di hari Minggu, yaitu tanggal 6 September 2020, kita akan mulai siang hari, jam 1 siang, sekali lagi hari Minggu, kita akan mulai jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore. Untuk itu, seluruh format dari Ketua Sekretaris Bendahara maupun nanti format lengkapnya, formasi lengkapnya yang dikonsultasikan dan disetujui juga oleh PHMJ, agar juga seluruh calon pengurus dan pelayan PAPT, di sini pengurus PKP ya, jadi pengurus PKP,
itu juga bisa mempersiapkan waktunya. Sekali lagi, kelengkapan mengikuti materi bina, keenam materi bina menjadi salah satu syarat untuk dapat diteguhkan nanti. Yang nantinya peneguhannya nanti mungkin akan diingatkan kembali oleh Penatua IFES ataupun oleh Penatua Eden Siahaan. Demikian, kalau ada informasi kita akan share flyersnya via grup Pelkat masing-masing, Pelkat PKP, ataupun bisa dilihat di medsosnya GPIB Nasaret. Sekian dari saya, terima kasih, selamat melayani. Baik, terima kasih Bung Olan. Saya kembalikan kepada Penatua IFES. Oke, kita akan mengakhiri acara pemilihan pengurus Pelkat PKP periode 2020-2022, dan untuk doa penutup nanti mohon kesediaan Diaken Hani untuk menutup kita di dalam doa. Ibu Ines boleh angkat pujian penutup, kita menyanyi, di mute semua supaya tidak kacau suaranya. Aku gereja. Kuncinya di mana ya? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, karena di kesempatan yang indah ini, Kau masih beserta dengan kami, anak-anak-Mu di sini, ya Tuhan, PHMJ, tim kerja, dan juga ibu-ibu dari seluruh anggota Pelkat PKP GPIB Nasaret, yang mana kami sama-sama telah melaksanakan pemilihan pengurus Ketua Sekretaris Bendahara PKP Nasaret periode 2020-2022. Tuhan tahu nama-nama yang sudah terpilih ini, agar kiranya dengan setia untuk melayani Engkau, menjadi pengurus yang penuh teladan dan siap bekerja untuk melayani Engkau dimanapun Engkau mau sediakan waktu dan tempat untuk mereka melayani. Bapa di dalam surga, kiranya proses ini dapat berlanjut untuk pemilihan bidang-bidang yang ada di dalamnya dan juga penghubung sektor untuk keperluan pelayanan Pelkat PKP Nasaret 2 tahun ke depan nanti, ya Bapak. Bapak di dalam surga, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya untuk mengikuti ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan mau siapkan hati kami juga, Tuhan, dalam kami mengikuti ibadah keluarga malam hari ini. Kami serahkan semuanya ini, ya Tuhan, ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Silakan kalau mau foto-foto, ibu-ibu. Sudah siapkah dengan make up-nya? Tolong dinyalakan videonya. Bersama. Ada Nona. Make up saya putih nih, sebagian sini. Mami Yesi, I miss you, Mami. Oh, itu. Ya, sisa 48 ada yang udah keluar. Eden kira mau foto aja, Dandan. Tuh. Modi. Halo. Modi, Ci, siapa? Semuanya.
Halo Ibu Yesi. Oma Medan. Ania udah siap, kalau udah siap cepet bilang ya. Ada belum ini nih, pada belum muncul nih mukanya. Halo Ibu Yesi. Halo Kakak Cindy. Semuanya halo Kakak Irma. Selamat untuk yang terpilih ya. Yang belum menampilkan gambar, tolong videonya dinyalakan. Yang foto siapa Hani? Yang screenshot siapa? Ntar ada tukang foto ini cari. Tania lah, Tania yang foto. Tania. Cabi. Debbie. Aduh. Tambah cabi. Omanya juga tambah cabi. Nah, sopran. Anes. Siapa sih tuh girang bener sih? Anes nggak boleh gitu. Tunggu ya, ditelepon ya, bentar lagi ya. Itu Mama Manis ya. Manis ya. Mamanes nggak sopan memang. Iya. Videonya yang belum, ayo mari video. Apa yang foto nih? Oke, siap ya kalau begitu ya. Yang ada aja lah ya. Slide pertama dulu ya, slide pertama. Hani geli loh. Hani centil banget. Hani, please Hani. 2, Mumpung pikir nggak hamil. Pandangan. Oke, gantian slide kedua. Senyum. Hani, jangan merusak pemandangan gitu, Hani. Ya ampun. Senyum. Tuh. Oke, sekali lagi. Hani itu ada di tiap slide ya? Begaya pede bener. Pertama siap, pandai senyumnya yang lebar. 1, 2, 3. Atau senyumnya yang lebar. Iya. Terakhir slide kedua. Ya ampun, monitor gue rusak. Kurang lebar apa senyumnya, apa badannya kurang lebar? 3. Oke, selesai. Klek bunyinya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Magda baru muncul tuh Magda. Ibu. Nah, dari tadi ada. Oh ada ya, kok kelihatannya baru muncul. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Semuanya. Hani. Okta kenapa sih manyun? Odi, sampai nanti malam ya Odi. Nanti malam ya gue tidur lah kalau segitu. Ya jangan lah. Kelihatan ada Okta. Selamat ya. Suaranya kok nggak kedengaran sih Okta. Hey. Iya nih Okta masih siok. Okta masih siok kayaknya. Okta siok. Smile. Harus ada yang kipasin Okta. Mana suaranya Okta? Okta baru kelihatan. Iya. Selamat ya Okta. Ibu-ibu yang lain minta jadi pengurus jangan nolak ya. Kasihan. Okta. Kasihan KSB terpilihnya kalau ibu-ibu yang lain nolak. Pusing mereka nanti. Kalau ada yang nolak tenang. Ada cara tersendiri. Bawa Hani ya? Ani selamat ya Ani. Sama Kakak Irma, selamat ya. Terima kasih Bu Yesi. Irma udah cinta Selamat ya Kak Irma juga. Dindingnya sampai ungu. Kamarnya Darlin ini. Selamat ya. Nanti kalau mau foto profil PKP di sini aja. Oh gitu, mantap dong ya. Emily. Jangan lupa struktur. Ada gambar siapa tuh di situ kupingkan? Ini mau ibadah ya, nggak bisa sekalian aja nih ya, kita sekalian ibadahnya. Ibadahnya di sini. Mager ya, mager. Mager ya. Coba ya, gambarnya apa coba ya, Bingkan. Siapa? Gue waktu Ya Allah, putih. itu siapa sih? Gue waktu putih. Hani lagi kurus. Hani demen ya? Ya ampun, Han. Itu Hani waktu kena kutub. Ternyata Hani selama ini Mak. Nes, undang Nes, komunitas pencinta drakor. Jangan, baperan banget, jangan. Ya, stop. Oke, saya live. Ibu, aku balik duluan ya. Oke, mari ibu-ibu semua. Ya, oke, dadah. Dadah. Dadah.
Hani.